Sudah, Bu, ya? Nampak Sudah, ini ya? Pastor. Sudah, jelas. Oke. Jadi dalam pertemuan kita hari ini, saya memilih tema narasi penampakan Fatima karena menurut saya salah satu penampakan yang mungkin menarik banyak perhatian dan juga minat kita adalah penampakan Fatima, terutama ya di bulan Oktober ini, dan juga masih berkaitan dengan rahasia Fatima yang mengundang penasaran banyak orang begitu. Tapi kita tidak akan membahas lebih dalam mengenai rahasia Fatima. Kita akan berbicara mengenai apa yang terjadi, terutama kronologi sejarah dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh baik malaikat maupun Bunda Maria dalam penampakan Fatima. Terlebih dahulu kita melihat konteks historis dari penampakan Fatima ini, karena penampakan ini ya seperti yang kita tahu terjadi dalam waktu dan tempat tertentu, dan itu terikat dengan konteks sejarah yang saat itu sedang terjadi. Seperti yang kita tahu, saat itu Eropa pada umumnya berkecamuk Perang Dunia Pertama, dan Portugal saat itu terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Sebenarnya Portugal awalnya tidak ikut dalam Perang Dunia Pertama, tapi dampak dari perang yang sudah berlangsung pada saat itu mulai dirasakan di Portugal. Kelaparan dan harga-harga bahan pokok itu naik. Juga pada saat yang sama Jerman itu mulai menyerang beberapa daerah koloni Portugal di daerah Afrika. Akhirnya Portugal terlibat dalam Perang Dunia Pertama, dan ya berapa satu minggu sebelum penampakan Fatima itu, Paus Benedictus ke-15 itu meminta umat beriman untuk berdoa rosario, mohon perdamaian dunia. Mungkin konteks historis ini persis seperti yang kita alami saat ini, perang dan juga beberapa masalah-masalah dunia yang memungkinkan kita untuk terus dalam doa-doa kita memohon perdamaian dunia. Jadi selanjutnya kita melihat konteks historis dari ketiga anak gembala yang mendapat wahyu khusus dari malaikat dan juga Bunda Maria. Yang paling tua Irma Lucia, kita melihat secara sekilas, beliau lahir pada 28 Maret 1907 di sebuah desa kecil Azustrel, Fatima. Dan pada saat menerima penampakan malaikat, dia berusia 9 tahun. Dan dia dengan setelah pada tahun 1907 dalam penampakan itu, dia kemudian dengan Francisco dan Jacinta ditahan. Nanti kita akan lihat secara lebih jauh dalam slide-slide selanjutnya. Lalu setelah peristiwa penampakan, dia diminta oleh Uskup Liria Fatima pada saat itu untuk sekolah di Porto, karena saat itu di Porto itu belum ada yang mengenal beliau, dan beliau mengganti namanya menjadi Irma Dolores begitu. Lalu ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan beliau mengenai bagaimana dia menulis kemudian memoir tentang penampakan itu. Jadi kisah-kisah penampakan yang kita dapatkan saat ini sebagian besar itu berasal dari wawancara yang dilakukan oleh beberapa tokoh pada saat penampakan itu terjadi, dan juga dari tulisan-tulisan Irma Lucia, karena dia yang bertahan, dia yang hidup lebih lama dari kedua anak gembala yang lain. Lalu dia itu pernah masuk ke sebuah tarekat Dorothea, lalu kemudian mengenyam pendidikan di masuk postulan dan novisiat di Spanyol. Nanti ada, ini penting karena ada juga penampakan di Spanyol, jadi kita perlu melihat ini. Lalu kemudian dia pindah biara, pindah ke Karmel dan meninggal sebagai seorang Karmelita. Lalu yang kedua, Santo Francisco, dia lahir pada 11 Juni 1908
Dan saat penampakan itu terjadi, dia berusia penampakan malaikat yang pertama itu dia berusia 8 tahun. Saat penampakan malaikat, dia memiliki devosi yang sangat kuat terhadap Ekaristi. Jadi pada tahun 1918, 1 tahun setelah penampakan itu terjadi, dia dengan saudarinya itu mengidap influenza, virus influenza dikenal sebagai flu Spanyol saat itu. Itu akibat dari perang yang melanda Eropa waktu itu. Lalu dia kemudian meninggal dan dimakamkan di Fatima, lalu dinyatakan santu oleh Yohanes Paulus II. Lalu saudarinya yang paling kecil, Santa Jacinta Marto, lahir 5 Maret 1910, dan seperti saudaranya juga dia memiliki devosi yang kuat terhadap Ekaristi. Ketika dia sakit dan dirawat di sebuah tempat di Lisbon ini, kamarnya itu menghadap ke kapela dan setiap hari dia selalu memandang ke tabernakel. Dan berikutnya kita langsung masuk kepada siklus penampakan Fatima. Jadi kemarin pada hari Senin kemarin itu Pastor Buyung sedikit banyak membahas tentang penampakan Fatima. Jadi seperti yang kita tahu, umumnya kita tahu bahwa penampakan Fatima itu terdiri dari 2, penampakan malaikat dan juga penampakan Bunda Maria. Namun sebenarnya siklus penampakan Fatima ini terdiri dari 4 siklus atau 4 bagian. Yang pertama itu Wahyu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1915 itu Irma Lucia dan 3 orang temannya itu seperti pada umumnya anak-anak gembala pada saat itu, mereka mengembalakan dombanya di sekitaran Villa Cova Dairia. Jadi mereka mendapat penampakan itu, awan itu berbentuk seperti manusia. Lalu beberapa dari antara mereka itu bertanya sama lain, siapa itu? Tetapi ya mereka juga ragu begitu, siapa itu. Akhirnya berlalu itu saja, dan itu terjadi setelah terulang 2 kali. Dan ini kemudian diungkapkan Irma Lucia dalam memoarnya begitu. Dan ini mereka penampakan itu terjadi ketika mereka sedang berdoa rosario. Di sela-sela mereka mengembalakan domba, mereka selalu berdoa rosario. Nah, kita langsung masuk ke siklus yang kedua, itu penampakan malaikat. Kemarin sudah di hari Senin yang lalu sudah disampaikan secara garis besarnya oleh Pastor Buyung. Jadi pada tahun 1916 itu dimulai pada musim semi 1916 itu di lokal Kabesu itu, di situ ada gambar yang sangat indah itu. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sempat mengunjungi Fatima, tidak asing dengan gambar ini. Jadi di sana malaikat itu menampakkan diri kepada ketiga gembala itu. Saat itu kebetulan Francisco dan Lucia ini sudah diizinkan oleh kedua orang tuanya untuk mendampingi Lucia. Mereka ini sepupuan begitu, untuk mengembalakan kambing domba mereka di tempat yang ini lokal Kabesu, itu kawasan yang biasa orang mengembalakan dombanya. Dan saat itu malaikat itu menampakkan diri kepada mereka, dan menarik, hal pertama yang dikatakan, jangan takut begitu. Lalu kemudian memperkenalkan diri sebagai malaikat perdamaian begitu, dan dia meminta kepada mereka untuk berdoa bersama. Dia meminta kepada 3 gembala itu untuk berdoa bersama mereka. Dan salah satu doa yang sangat terkenal yang sering diulangi dalam adorasi atau doa-doa orang di sini itu doa ini, ya Tuhanku, aku percaya, aku sembah, aku berharap, aku mencintaimu, aku mohon pengampunanmu bagi mereka yang tidak percaya, tidak menyembah, tidak berharap, dan tidak mencintaimu. Dan penampakan kedua ini di sebuah sumur ini ada di belakang rumah dari Irma Lucia. Jadi malaikat juga menampakkan diri kepada ketiga ini ketika mereka sedang bermain di sana. Lalu malaikat menampakkan diri dan meminta kepada mereka untuk terus berdoa, untuk melakukan berdoa dan melakukan silih untuk pertobatan orang berdosa dan juga untuk perdamaian dunia. Lalu di sini malaikat memperkenalkan diri sebagai malaikat pelindung dan juga malaikat Portugal.
dalam penampakan ketiga malaikat, itu di lokasi yang sama dengan penampakan yang pertama. Jadi dalam penampakan ini, malaikat memperkenalkan Ekaristi kepada ketiga gembala. Malaikat membawa di tangannya itu sebuah piala dan sebuah hosti, dan dari hosti itu ada tetesan darah itu yang mengalir ke dalam piala. Begitu. Lalu dia mengajari mereka untuk berdoa, dan doa ini juga sering menjadi bagian dalam adorasi Ekaristi di sini. Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku sangat mencintaimu. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Dan ini diulangi 3 kali, lalu kemudian malaikat itu memberikan kepada ketiga anak gembala ini Ekaristi, memberikan kepada mereka hosti, dan ini meminta mereka untuk meminum dari piala. Lalu kita masuk kepada siklus penampakan yang ketiga, itu siklus penampakan Maria. Jadi Maria itu kita tahu Maria itu menampakkan diri kepada mereka itu 6 kali kepada 3 gembala, tapi ada satu lagi penampakan hanya kepada Lucia. Begitu. Jadi penampakan pertama Bunda Maria ini di Cova d'Airia. Jadi Fatima itu adalah wilayah paroki. Jadi Cova d'Airia itu wilayah di mana Bunda Maria itu menampakkan diri. Tetapi kemudian lebih dikenal Fatima. Jadi tapi tempat di mana sekarang itu situs penampakan itu disebut Cova d'Airia. Jadi Maria dalam penampakan itu menampakkan diri kepada mereka, dan mereka melihat itu lebih terang dari matahari, dan memperkenalkan ketika mereka bertanya, siapakah Anda? Lalu dia memperkenalkan diri berasal dari surga. Maria tidak menyatakan diri siapa, tapi hanya mengatakan bahwa dia dari surga, dan meminta mereka untuk datang ke tempat yang sama selama 6 bulan berturut-turut, begitu, pada tanggal yang sama dan pada waktu yang sama. Dan Bunda Maria berjanji bahwa pada penampakan terakhir bulan Oktober itu dia akan mengungkapkan siapa dia dan apa yang dia inginkan kepada ketiga gembala itu. Walaupun dalam penampakan itu dia juga meminta mereka beberapa devosi, tapi di bagian akhir itu, di puncaknya itu, ya kita katakan puncak karena bagian terakhir itu Bunda Maria menyatakan apa yang dia inginkan, lalu meminta kepada mereka untuk melakukan doa dan silih untuk pertobatan orang berdosa, dan meminta mereka berdoa rosario setiap hari untuk mencapai perdamaian dunia dan akhir dari perang yang pada saat itu berkecamuk. Lalu penampakan kedua bisa dilihat di sini, jumlah orang yang hadir pada saat itu 50-60 orang, begitu ya, orang-orang dari kampung itu. Lalu dia pesan Bunda Maria tetap meminta mereka untuk tetap datang pada tanggal yang sama, tanggal 13 pada bulan itu. Dan Bunda Maria menghibur Irma Lucia, karena saat itu Bunda Maria mengatakan bahwa Jacinta dan Francisco akan dibawa ke surga. Itu Bunda Maria, Lucia akan tinggal sendirian, dan dia diminta oleh Yesus untuk menyebarkan devosi hati Bunda Maria tak bernoda. Begitu. Lalu pada penampakan ketiga, Bunda Maria memberikan sebuah rahasia yang dikenal sebagai rahasia Fatima. Jadi rahasia ini terdiri dari 3 penglihatan. Penglihatan pertama itu penglihatan tentang neraka, lalu penglihatan mengenai devosi pada hati tak bernoda, dan devosi yang ketiga mengenai gereja yang menjadi martir. Dalam itu ada sebuah bangunan reruntuhan, lalu gereja yang ditampilkan oleh Papa Suci dan para uskup, para imam, dan umat awam itu yang berjalan menuju salib, begitu. Lalu Bunda Maria menjanjikan mujizat di bulan Oktober agar semua orang percaya, karena ketiga anak gembala ini meminta kepada Bunda Maria sebuah tanda supaya orang-orang bisa percaya bahwa dia telah menampakkan diri kepada mereka. Lalu pada penampakan ketiga ini Bunda Maria memberikan sebuah doa yang kita kenal, doa Fatima, yang dimasukkan dalam doa rosario, yang tadi juga didoakan dalam doa rosario itu, ya Yesusku yang baik, dan selanjutnya. Nah, pada bulan Agustus sebenarnya penampakan itu terjadi pada tanggal 13, seperti janji Bunda Maria itu mereka datang pada tanggal 13. Tetapi pada saat itu
orang-orang dari pejabat setempat, terutama orang-orang Freemason itu, orang-orang yang anti gereja, mereka menangkap dan menahan ketiga anak gembala ini agar tidak terjadi penampakan pada tanggal 13, karena mereka tahu ada Bunda Maria berjanji tanggal 13 akan melakukan menampakkan diri. Jadi mereka menahan anak ini ke sebuah tempat namanya Orai, itu agak jauh dari Fatima, itu sebuah distrik itu atau boleh disebut kabupaten kita di sana. Mereka ditekan oleh orang-orang Mason ini, orang-orang yang anti gereja, untuk mengungkapkan rahasia Fatima dan meminta kepada ketiga gembala ini untuk mencabut cerita tentang penampakan ini. Begitu. Namun anak-anak ini tetap tidak mengikuti atau menuruti permintaan dari pejabat dan orang-orang Mason ini. Akhirnya mereka kemudian dilepas pada tanggal 15 Agustus begitu, pada perayaan Nusa Bunda Maria. Dan pada penampakan keempat bulan Agustus ini, karena tadi tidak terjadi di tanggal 13, jadi Bunda Maria itu menampakkan diri pada tanggal 19 Agustus di Valinius, itu dekat antara kampung mereka dengan Cova Dairia tadi, dekat dengan kampung itu. Jadi Bunda Maria mengulangi permintaan sebelumnya agar mereka tetap datang pada tanggal 13, begitu, dan meminta mereka untuk tetap berdoa rosario setiap hari dan melakukan pengorbanan untuk orang-orang berdosa. Dan Bunda Maria juga mengulangi janjinya bahwa akan ada mujizat di bulan Oktober. Lalu penampakan kelima, Bunda Maria, seperti yang kita tahu tertulis sana, lokasi itu kembali ke Cova Dairia, dan itu ada hampir 20-an atau 3 sampai 30-an ribu orang yang hadir. Dan Bunda Maria yang mengulangi doa yang pesan yang sama, meminta mereka untuk terus berdoa rosario itu setiap hari, meminta dengan agar perang itu segera berakhir, dan mengulangi janji bahwa di bulan Oktober akan ada mujizat dan Bunda Maria berduka cita, Bunda Maria dari Karmel akan datang dan Santo Yosef bersama bayi Yesus akan memberkati dunia. Begitu. Lalu karena dari penampakan sebelumnya Bunda Maria meminta kepada mereka bertiga untuk melakukan sili, dan Bunda Maria mengingatkan mereka untuk tidak melakukan sili yang berat itu, terutama kepada Jacinta dan Francisco yang Bunda Maria tahu kondisi fisik mereka saat itu ya sangat rentan, karena saat itu mereka rentan sakit-sakitan, Francisco dan Jacinta. Dan penampakan ke-6 Bunda Maria itu, ini penampakan terakhir yang dikenal sebagai penampakan Fatima itu, ini Bunda Maria meminta mereka untuk membangun kapel dan berdoa rosario setiap hari. Dan itu ada banyak orang, 50 sampai 70-an ribu orang yang hadir pada saat itu. Jadi menarik, saat itu satu malam sebelumnya itu sudah banyak orang yang berkumpul di Fatima, dan banyak orang yang menyerbu kepada rumah ketiga gembala ini untuk meyakinkan mereka, bukan meyakinkan, bertanya kepada mereka apakah besok benar-benar ada mujizat atau tidak. Karena mereka itu datang dari berbagai penjuru Fatima itu. Kalau tidak ada mujizat besok itu, ya, jadi mereka kecewa dan mereka seperti setengah mengancam gitu pada ketiga anak gembala ini. Begitu. Akhirnya anak-anak gembala ini diamankan, dan sampai peristiwa itu terjadi, banyak orang juga yang masih ada orang yang memang percaya, ada yang setengah percaya, dan orang yang anti gereja saat itu. Jadi ada banyak motif orang yang datang ke peristiwa penampakan itu. Jadi beberapa dari keluarga besar ketiga gembala ini mereka tidak hadir begitu. Salah satu kisah yang saya dengarkan dari seorang pastor yang bertanya langsung kepada salah satu kakak dari Jacinta, Francisco itu. Jadi pastor ini bertanya, benar tidak peristiwa matahari menari waktu itu? Beliau bilang, pastor, saya tidak bisa mengatakan benar atau tidak, karena pada saat itu kami tidak hadir di sana. Kami juga takut karena orang-orang itu datang mengancam akan membunuh kami kalau peristiwa itu terjadi. Akhirnya kami tidak jadi ke tempat penampakan itu, kami bersembunyi di rumah. Yang pergi ke sana itu hanya Jacinta dengan Francisco dengan Lucia dengan kedua orang tua mereka untuk mendampingi mereka dari orang-orang yang mungkin akan menyerang mereka begitu. Tetapi
membuat peristiwa ini menjadi bukti itu karena ada beberapa surat kabar dari Lisbon saat itu memberitakan dan menjadi saksi, dan menarik bahwa ada sebuah surat kabar dari Mason yang anti Katolik. Mereka justru memberitakan mujizat ini dan mereka membuat laporan tentang mujizat matahari menari dan matahari yang datang mendekati bumi ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Boyong itu, jadi Bunda Maria seperti yang dilihat oleh ketiga anak gembala ini, itu datang ketika Bunda Maria itu menghilang, perlahan-lahan pertama itu dia berpakaian putih dengan mantel biru, lalu kemudian hadir sebagai Bunda Maria berduka cita, dan kemudian Bunda Maria dari Gunung Karmel. Ini 3 bentuk yang dilihat oleh ketiga gembala akan Bunda Maria. Lalu juga ada Santo Yosef dengan Yesus yang memberkati bumi. Lalu kita lanjut ke poin ke berikutnya, itu penampakan ketujuh Nusa Senyora Fatima. Jadi ini agak tidak umum gitu, bahwa ada penampakan ketujuh Bunda Maria Fatima. Jadi setelah kedua Jacinta dengan Lucia ini, Jacinta dan Francisco meninggal, Lucia sendirian. Lalu dia di Fatima, ada banyak orang yang kemudian bertanya dan sebagainya itu. Lalu saat itu Uskup Monsignor Jose, dia uskup setempat, meminta kepada Lucia untuk melanjutkan sekolah di Porto, karena di Porto itu sebuah kota kedua terbesar di Portugal. Karena di Porto dia tidak banyak dikenal. Lalu Lucia ini ragu dengan permintaan dari uskup ini. Akhirnya ketika dia jalan-jalan ke tempat-tempat yang itu, tempat Cova Dairia ini, Bunda Maria menampakkan diri kepada dia dan meminta dia untuk menati permintaan dari uskup dan mengatakan bahwa apa yang diminta oleh uskup itu sebagai kehendak Tuhan. Akhirnya Lucia pergi ke Porto. Lalu penampakan atau siklus yang ketiga disebut siklus Cordi Mariano. Jadi di sini kita akan mendapat gambaran mengenai devosi 5 Sabtu pertama. Jadi pada penampakan pertama itu penampakan Bunda Maria. Bunda Maria ketika Lucia sudah pindah ke Spanyol, dia masuk ke novisi postulan dari Biara Dorotea. Jadi di sana Bunda Maria menampakkan diri dengan kanak-kanak Yesus, itu menampakkan diri kepada Lucia dan meminta Lucia untuk menyebarkan devosi 5 Sabtu pertama. Lalu penampakan kedua itu masih di tempat yang sama, itu Bunda Maria Yesus, kanak-kanak Yesus menampakkan diri kepada Lucia untuk mengulangi permintaan untuk 5 Sabtu pertama, devosi 5 Sabtu pertama. Lalu yang berikut itu penampakan ketiga di Spanyol ini, Suster Lucia diberi penglihatan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus Bunda Maria. Bunda Maria meminta pengurusan Rusia oleh Bapak Suci dan para uskup sedunia. Jadi ya kurang lebih begitu mengenai penampakan Bunda Maria. Dari penampakan Bunda Maria ini, penampakan malaikat, penampakan Bunda Maria, kita akan mendapat beberapa kata kunci yang sering kita dengar dan menjadi pusat dari pesan-pesan malaikat dan juga Bunda Maria ini. Yang pertama, Trinitas atau Tritunggal. Jadi ya tidak diragukan lagi bahwa semua devosi atau apapun itu ya berasal dan berpuncak pada misteri Tritunggal Maha Kudus. Demikian pula penampakan Bunda Maria yang mengalir dari kerahiman kasih rahmat Allah yang ingin agar manusia menikmati kasih kemurahan dan keselamatan. Jadi itulah yang pesan berulang dari pesan Fatima ini, agar manusia itu bertobat itu untuk mengalami kemurahan Allah begitu. Jadi makanya dalam pesan adorasi doa-doa itu sering kita dengar rumusan Allah Tritunggal Maha Kudus. Begitu. Lalu yang kedua berkaitan dengan Ekaristi. Jadi tidak diragukan lagi ada denyut Ekaristi dalam jantung pesan Fatima, seperti yang kita lihat dalam penampakan ketiga malaikat, di mana malaikat itu memperkenalkan Ekaristi kepada ketiga anak gembala.
Lalu yang berikut mengenai penyembahan adorasi. Ya, dalam penampakan pertama, malaikat itu menampilkan dirinya dengan mengundang mereka untuk menyembah Allah. Begitu. Fatima mengingatkan sentralitas adorasi, sebuah disposisi batin yang menempatkan kita di hadapan Allah, sebuah misteri rahmat dan belas kasihan Allah. Dalam adorasi terungkap penyerahan diri dengan rendah hati dari keberadaan atau keterbatasan kita manusia di hadapan kebesaran rahmat dan kemurahan hati Allah. Itu lalu yang berikut, hati tak bernoda. Ya, kita melihat pesan Bunda Maria untuk mempersembahkan dunia kepada hati tak bernodanya sebagai tempat berlindung dan jalan yang menuntun kita kepada Allah. Hati tak bernoda sebagai sarana dan silih untuk pertobatan manusia. Namun kembali lagi, hati tak bernoda manusia, hati tak bernoda Maria itu yang mengungkapkan sentralitas rahmat dan belas kasihan Allah. Bahwa hati tak bernoda Maria adalah sebuah ikon dari rancangan belas kasih Allah bagi manusia. Lalu yang berikut, perziarahan. Ya, perziarahan Fatima menjadi tempat yang membangkitkan kehadiran Tuhan yang indah dan penuh belas kasihan. Dan di Fatima kita menemukan perziarahan dari manusia yang mencari dan mendambakan belas kasihan dan rahmat Allah. Maka Bunda Maria meminta supaya dibangun kapela di sana agar orang datang menyembah Allah dan memperoleh rahmat dan kemurahan hati Allah. Itu lalu berikut rosario, ya, seperti yang pesan berulang dari Bunda Maria itu, bahwa Maria meminta para 3 gembala ini untuk terus menerus berdoa rosario. Berdoa rosario adalah senjata yang ampuh untuk menangkal musuh dalam arti dosa yang menyerang kita dan juga untuk perdamaian dunia. Yang berikut rahasia. Ya, tadi sudah dibicarakan 3 rahasia Fatima itu. Jadi pesan Fatima itu ya tidak terlepas dari 3 rahasia yang menjadi juga memperlihatkan rencana Allah terhadap dunia itu. Neraka yang ditampilkan itu ya sebagai penglihatan mengenai akibat dari dosa, namun kemudian devosi pada hati Maria tak bernoda itu mengungkapkan jalan atau sarana yang dipilih Allah untuk pemulihan atau apa, dan kemudian bagaimana gereja berjuang untuk di tengah dunia untuk memperluas menyebarkan misteri rahmat dan belas kasihan Allah ini. Lalu belas kasihan, kata kunci berikutnya ini belas kasihan. Ya, sudah tadi berulang kali disebutkan mengenai belas kasihan adalah sebuah peristiwa Fatima, di mana malaikat itu selalu mengingatkan bagaimana hati tak bernoda hati Yesus yang Maha Kudus dan hati Maria tak bernoda itu memperlihatkan belas kasihan Allah kepada manusia agar manusia mengecap dan mengalami kemurahan atau belas kasihan Allah. Lalu pemulihan atau silih ini sebuah undangan pertobatan dalam dimensi sosial, di mana kita melakukan sebuah pemulihan untuk dosa kita dan juga untuk orang lain. Karena pertobatan bukan saja pada ranah pribadi kita bertobat, tetapi juga kita diundang untuk melakukan pemulihan silih terhadap orang. Pemulihan dan silih ini bisa kita lakukan melalui doa dan juga beberapa mati raga yang bisa kita lakukan untuk pemulihan orang berdosa. Selanjutnya pertobatan sebuah undangan agar kita mengalami kasih dan kemurahan Allah, dan itu mengundang kita kemudian untuk mengalami sekali lagi rahmat dan belas kasihan Allah yang mengundang kita untuk hidup dan mengalami sukacita bersama Dia. Jadi drama dosa dikencam secara nubuat, terutama dalam penglihatan neraka dan juga kota yang hancur dalam bagian ketiga dari rahasia itu, di mana kita semua diundang untuk bertobat, untuk memberikan diri pertobatan untuk pertobatan kita sendiri dan juga pertobatan orang lain. Lalu yang berikut pengorbanan. Ya, pengorbanan ini kurang lebih memiliki kata yang dekat dengan pemulihan atau silih,
Tetapi dalam konteks pesan Fatimah, pengorbanan adalah ungkapan cinta kepada Allah dan sesama sesuai dengan Injil, di mana ungkapan cinta Allah yang paling ekstrim diungkapkan dengan pengorbanan Kristus. Karena itu kita diundang untuk melakukan pengorbanan untuk sesama ya demi kemuliaan Allah. Saya kira Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lanjut ke beberapa poin mengenai signifikansi pesan Fatimah seperti yang tadi disebutkan itu, bahwa kemudian Fatimah menjadi sumber harapan dan pembaruan spiritual, bahwa di Fatimah orang kemudian menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam sejarah hidup manusia, terutama Bunda Maria dan kebundaan rohaniannya membimbing dan menuntun kita kepada jalan Allah. Dan kita semua diundang untuk menaruh harapan pada jalan yang ditunjukkan kepada Maria agar kita semakin dekat dengan Allah melalui jalan-jalan yang ditunjukkan kepada kita. Dan di sana kita diungkapkan mengenai devosi Rosario dan devosi 5 Sabtu pertama, ya untuk pertobatan dunia dan juga untuk pertobatan pada level pribadi dan juga kepada level komunitas sebagai gereja dan dunia. Lalu devosi yang menginspirasi dan konsekrasi di seluruh dunia. Jadi di Fatimah ya selalu diperlihatkan bahwa devosi Fatimah atau konsekrasi hati Maria Tabernoda itu ditunjukkan kepada untuk pertobatan seluruh dunia. Lalu di sana di Fatimah kita akan menemukan banyak kesaksian dari orang-orang mengenai terkabulnya doa dan mujizat mereka, janji-janji mereka. Dan di Fatimah kita akan menemukan banyak orang yang mencari rahmat Allah begitu. Lalu tentu saja memperkuat iman dan harapan bagi orang-orang beriman ya mengenai Allah yang hadir dalam sejarah manusia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya kira itu saja untuk sesi kita pada sore hari. Iya,